Dan akhirnya neckline 1932-1934 berhasil ditembus untuk market emas. Sekarang kita akan coba lihat apakah ini kenaikan semu atau memang kenaikan yang sudah konsisten dan bahkan bisa langsung berlanjut sampai target utama 1970-an. Dan itu berarti kita perlu konfirmasi dari beberapa level resisten yang ada di tengah-tengah, baik itu 1940 atau bahkan 1950, dan termasuk efek dari data CPI. Tapi untuk pertama kali, seperti biasa, kita cek terlebih dulu efek dari pergerakan dolar dan juga US Treasury yield. Oke, ini adalah grafik US dollar, di mana grafik daily-nya ditutup dengan kondisi bearish, dan lagi-lagi apa yang sempat kita bahas kemarin, sempat kita ulas, bahwasanya dia semakin rendah dan turun di bawah 101.90, mendekati ke level 101.20. Dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda untuk pembalikan, tapi hati-hati, saya juga agak sedikit curiga dengan potensi reversal atau katakanlah mungkin market sudah mengantisipasi terkait dengan data inflasi. Artinya, bisa saja yang akan kita dapatkan adalah anti klimaks, terutama untuk pergerakan emas yang sudah mulai kenaikan. So, kalau lihat dari posisi ini, tetap masih 50-50, masih bisa berbalik, artinya di sini kita ketemu dengan support, sehingga kemungkinan di sini bisa terjadi kenaikan. Tapi, lagi-lagi, posisinya adalah semua akan sangat bergantung kepada data inflasi, sehingga kita bisa mungkin harusnya tunggu sampai data tersebut keluar. Nah, hal tersebut kalau misalkan kita bandingkan lagi, kondisi sebelumnya adalah posisi yang ada sekarang. Jadi setelah dia lower high, maka kemungkinan kalaupun dia mengalami kenaikan, kita harap di sini pun dia akan mengalami rejection kembali, sehingga akhirnya itu hanya sekedar pullback ataupun retest resisten. Barulah kemudian dia turun. Hal ini terlihat dari pola yang sempat terjadi di sini. Ya, bayangkan setelah turun, dan dia sempat terjadi retest, turun besar, retest juga cukup besar, tapi juga tetap tertahan di level yang sama, dan demikian pula dengan hal ini. Ini bisa saja terjadi hal yang pengulangan. Artinya, kita tidak berharap rebound terlampau besar. Jadi, setidaknya mungkin emas tidak akan turun di bawah 1907. Itu yang paling utama. Tapi kalaupun turun sampai 1920, ya secara garis ataupun jangka pendeknya mungkin saja untuk menggerakkan level ke mungkin 1910-an atau 1912. Nah, balik lagi dengan kondisi US dollarnya. Karena kondisi dari daily chartnya, candlenya juga relatif bearish, dan ini adalah proyeksi dari H4-nya. Kemarin kita sudah menggunakan kurang lebih ini adalah Fibonacci expansion ataupun kita sebutnya Fibonacci projection. Proyeksi yang juga sudah kita perkirakan adalah penurunan sampai at least 100% berada di 1 atau 101.21. Nah, so far di 101.38, jadi cukup dekat, dan mentok-mentoknya kurang lebih mungkin di area 100.38. Saya jadi terpikir, apakah mungkin nanti kita akan dapatkan pola yang cukup bagus, mengingat pola pergerakannya cukup cantik kalau lihat dari sini. Ya, yang saya pikirkan adalah kemungkinan terkait dengan adanya potensi dari katakanlah mungkin elite wave. Ya, kalau misalkan ini yang terjadi, maka kita asumsikan ini adalah wave 1, kemudian ini wave kedua, dan yang sedang terbentuk mungkin akan mencapai wave ketiganya, karena wave 3 selalu yang lebih panjang, lalu kemudian wave keempat, dan barulah nanti wave kelima. Tapi hal ini belum terjadi, jadi kita tidak bisa memperkirakan terlalu jauh. Yang penting adalah bagaimana mungkinkah dia nanti malam mencapai level kurang lebih 100% atau bahkan 161.8%. Nah, terkait dengan hal tersebut juga harus dilihat dari US Treasury yield-nya, karena kemungkinan posisinya juga tidak jauh berbeda. Anda bisa lihat di sini kondisinya dia sudah tembus level support trendline yang kita tarik kemarin, garisnya dari sisi sini sampai ke titik ini. Nah, otomatis dengan penurunan tersebut, kalaupun terjadi penurunan, memang sangat wajar setidaknya menyentuh lebih dulu kepada katakanlah mungkin target support yang terdekat. Lalu kemudian dia pullback. Kalau pullback pun kita harapkan dia tidak lebih tinggi daripada trendline yang ada kemarin, sehingga ini menjadi posisi resisten. Kemudian akhirnya kita harapkan lanjutkan penurunan untuk menjangkau level support terbarunya di bawah 3,85. Dan itu adalah perfect. Ya, kalau skenario sempurnanya berarti dolarnya turun dikarenakan mungkin imbal hasil pun juga mulai penurunan. Nah, kalau lihat dari sini potensinya juga sangat memungkinkan untuk pola penurunan. Jadi secara berkala, secara bertahap pun ini masih tetap mendukung. Ya, berarti kita tinggal tunggu saja sampai data inflasi ke depan.
Nah, dengan demikian kita juga lihat dari grafik emas di mana grafik daily-nya lagi-lagi ditutup dengan bullish, dan betul saja kemarin rejection menandakan, ya kita sebutnya ini adalah hangman, tapi hangman untuk rejection bawah lalu kemudian naik, dan lagi-lagi kita ingatkan bahwa ini ada potensi terkait dengan double bottom. Double bottom tersebut sekarang sedang menguji level neckline 1934, dan semoga saja dia tetap stay di atas 1934. Jadi itu yang kita perlukan, setidaknya tetap stay away, tetap berada di atas 1930-an, itu minimum, dan diharapkan dalam waktu dekat tembus 1942. So far dia tertahan 1940, jadi kita belum lihat ini adalah bergerak sangat bullish. Nah, terkait dengan hal tersebut, yang juga harus kita pantau adalah inverted head and shoulder di grafik H4. Oke, ini adalah pola yang cukup menarik teman-teman. Kemarin kita sudah sempat meragukan, tapi juga akhirnya terdeteksi kembali. Dan lagi-lagi neckline-nya, ya ini sudah cukup bagus. Dan kita perkirakan kenaikan pun mungkin saja mencapai level 1970-an. Ya, tapi hati-hati karena ada kerikil-kerikil tajam kurang lebih di level 1950-an atau bahkan 1945-1946. Jadi agak berliku jalannya memang, tapi yang kita harapkan adalah penurunannya tidak terlampau dalam. Artinya, kalaupun dia kembali turun, kita berharap dia tetap tertahan di level 1930-an, kemudian dia bertahap mengalami kenaikan. Kalaupun ya, maka kita berharap dia bisa melewatinya dengan sangat sempurna. Artinya kita betul-betul butuh dengan data inflasi yang relatif lebih lunak. Itu saja poin utamanya supaya kita bisa mendapatkan kenaikan. Tapi kalau misalkan pun dia terjadi rejection, maka yang harus Anda waspadai adalah rejection di zona 1950-an. Karena itu bisa saja hanya mencapai 50%. Dan koreksi, kemungkinan posisi koreksinya jangan sampai dia turun di bawah 1921. Karena begitu dia turun 1921, maka target berikutnya adalah retest ke level 1911 atau 1912, barulah dia akan rebound. Dan finally, kenapa saya bersikeras tidak boleh tembus 1907 adalah dikarenakan level ini adalah 61,8%. Tembus 61,8% itu adalah sinyal untuk melanjutkan penurunan yang lebih dalam, bahkan mungkin di bawah 1900. So, kira-kira inflasi akan menurun kemana? Tekanannya sangat terbuka untuk up ataupun down. Nah, kita lihat di sini sisi yang menarik. Kalau kita perhatikan dari grafik H1, sebetulnya sekarang sedang berada di tahapan mungkin koreksi terkait dengan bearish divergence. Inilah sebabnya kita bisa manfaatkan potensi koreksinya, at least mungkin mencapai level 1931 ataupun 1928, lalu kemudian diharapkan melalui kenaikan. Tapi ingat, kalau ternyata Anda sudah mendapatkan profit sebelum data CPI dirilis, sebaiknya exit terlebih dulu, mau itu TP1 ataupun TP2, lalu kemudian perhatikan, skip terlebih dulu semua momen, baru Anda entry lagi setelah data CPI dipastikan naik atau turun. Nah, ini juga berlaku untuk pound sterling, karena hari ini tidak ada data ekonomi, semuanya akan fokus kepada dolar, dan efek dari penguatan pound sterling bisa saja terganggu oleh efek dolar. Tapi yang jelas, posisinya sangat menguntungkan. Karena kondisinya bisa saja dia hanya koreksi sederhana seperti itu, lanjutkan kenaikan sampai at least tembus 1.3000. Dan itu berarti Fibonacci expansion 100% atau bahkan lebih tinggi ya. Dan salah satu catatannya adalah buy on normal, sell on fact untuk pound sterling kelihatannya masih tetap berlaku at least sampai menjelang data GDP besok ya. Dan sesimpel itu, kemungkinan kita akan lihat bisa saja switch strategi kalau dia tembus di bawah 1.2850-an. Artinya, Anda boleh switch posisinya menjadi sell kalau betul-betul dia tembus dan confirm tembus di bawah 1.2850. Selama dia tidak tembus, Anda bisa tetap pertahankan buy, tapi hati-hati kalau dia sudah sentuh atau bahkan mendekati 1.3000. Nah, kalau kita lihat dari grafik daily-nya, sangat menunjang untuk bullish. Tapi, ya apapun bisa terjadi dan semuanya terfokus dengan US dollar. Crude oil, posisinya kita sudah berada di titik persimpangan. Ingat kemarin saya sampaikan, 74.70 adalah PR utama yang paling dekat, lalu kemudian untuk targetnya adalah 76, dan 76 itu adalah menjadi jembatan kedua, karena lagi-lagi level tersebut bisa saja menjadi bumerang untuk crude oil. Ya, bersyukurlah kemarin ditutup dengan bullish, karena akhirnya posisi candle bearish-nya gagal untuk menekan, sehingga potensi untuk hari ini kita harapkan bisa muncul atau bisa melihat angka 76. So far, kalau kita perhatikan dari grafik keempatnya, ya, sederhananya saya menarik level Fibonacci expansion seperti ini, dan targetnya ada di Fibonacci expansion 61.8%. Itulah level 77. Tapi saya lebih prefer kalaupun melakukan buy, yang paling aman atau relatif lebih aman
Anda tinggal tarik saja 0%-nya, itu berarti 74.00, atau mungkin ke level terendah sebelumnya, itu berarti di kisaran 73.80. At least itu menjadi level yang lower risk atau risiko rendah, sehingga kemungkinan kalaupun dia tembus, silakan Anda follow buy, dan itu berarti harus tembus di atas level 76. Nah, untuk saat ini 74 akan menjadi best price, dan saya rasa menjadi level support yang kita harapkan. Tapi hati-hati, semuanya potensinya masih tetap 50-50, terutama menghadapi data CPI nanti malam. Dan pada akhirnya, kita akan dapatkan jawaban apakah emas akan tergelincir di bawah 1920 atau naik 1950. Tapi dengan catatan pula, saya khawatir kemungkinan beberapa jam sebelum data CPI dirilis, bisa saja terjadi kenaikan yang lebih tinggi, lebih awal, atau bahkan penurunan lebih awal. Dan mungkin saja reaksinya akan lebih dulu terjadi sebelum rilis data.